Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Darmawan dari D3ME3 NRP 03190320. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan pemompaan air baku. Maaf sebelumnya agak berisik, saya lagi di luar. Untuk selanjutnya, poin-poin yang akan saya jelaskan dan hasil analisis saya meliputi kasus sistem permompaan, dan selanjutnya perhitungan kebutuhan head, lalu proses pemilihan pompa, dan pengecekan kecukupan NPSH. Sebagaimana data yang saya ambil pada waktu itu, reservoir dan tipenya. Perusahaan daerah air minum Kabupaten Tulungagung berencana membangun sebuah instalasi pengolahan air bersih baru berkapasitas 600 meter kubik dengan mengambil air bendungan Wonorejo sebagai sumber air baku. Dibutuhkan perencanaan sistem pemompaan untuk mentransportasikan air baku dari water intake point ke reservoir sementara sebelum masuk ke fasilitas pengolahan. Lokasi intake dan penampungan sementara dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu untuk rute elevasi dan panjang pipa, skema membuat elevasi dan perkiraan data panjang pipa dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut adalah data yang telah saya ambil. Untuk rangkuman data panjang pipa dalam bentuk tabel, seperti pada slide yang saya tampilkan, yaitu L section 60, L discharge 120, lalu Z surface 20, lalu Z pump 35, dan Z discharge 180. Dan hasilnya ada di tabel ini. Lalu tipe fluida dan spesifikasi debit yang diinginkan. Untuk material menggunakan carbon steel, kekasaran permukaan 0,05 mili. Lalu debit aliran yang diinginkan 0,167. Lalu untuk percepatan gravitasi 9,880. Tipe fluida kerja air, water. Massa jenis fluida 9,80. Viskositas fluida kerja 0,000972. Lalu untuk temperatur fluida kerja 30 derajat Celcius. Tekanan atmosfer 101,3. Untuk tekanan uapnya 4,243. Lalu untuk perhitungan kebutuhan head system, berikut ini adalah rumus untuk menghitung. Yang pertama yaitu menghitung major koefisien. Berikut ini adalah keterangan dari major koefisien. Dari yang pertama bilangan Reynolds suction, yang kedua bilangan Reynolds discharge, yang ketiga faktor gesekan suction, yang kelima koefisien kerugian major suction, yang keenam koefisien kerugian major discharge, lalu koefisien kerugian major total. Lalu untuk perhitungan minor koefisien sebagaimana berikut yang saya tampilkan untuk rumusnya. Lalu untuk hasilnya sebagai berikut dari rumus tadi. Untuk perhitungan total loss koefisien menggunakan rumus seperti berikut, dan menghasilkan koefisien kerugian total senilai 16,83.
dan head loss senilai 24,15. Untuk perhitungan head kebutuhan sistem menggunakan rumus seperti berikut dan akan menghasilkan nilai head pompa sistem atau HP rek senilai 185 meter. Untuk pemilihan pompa, gambar di samping adalah penentuan ukuran casing menggunakan head capacity sesuai tipe casing. Penentuan ukuran casing menggunakan head capacity envelope. Untuk HP rack-nya 96,35 meter. Untuk penentuan ukuran impeller, dapat diameter impeller senilai 542, NPSH required ada 4, daya motornya 200 dan efisiensi 75%. Untuk pengecekan kecukupan NPSH menggunakan rumus sebagai berikut dan dihasilkan NPSH available senilai 21,8 meter. Berikut adalah tabel gravitasinya. Terima kasih.